Hai anak-anak, kita akan mempelajari bab 4 mengenai lingkungan kita. Pada pelajaran 4.1 kita akan membahas mengenai benda alami di sekitar kita. Pada pelajaran ini anak-anak akan mengetahui apa itu lingkungan dan menjelaskan seperti apakah benda hidup itu. Kosakata yang terdapat pada pelajaran ini, pertama, lingkungan. Lingkungan berarti benda-benda alami yang terdapat di sekitar kita, sekeliling kita. Tercemar. Tercemar itu artinya apa ya? Tercemar itu artinya mengotori sesuatu. Kemudian perbaharui. Perbaharui berarti mengembalikan sesuatu yang telah digunakan. Jadi yang telah digunakan ia habis kemudian dikembalikan. Jadi masih ada lagi. Kemudian sumber daya. Sumber daya itu berarti benda di sekitar kita yang membantu kita bekerja. Nah, semua benda di sekitar kita membentuk lingkungan kita. Benarkah? Seperti anak-anak jika berada di dalam kelas, semua benda yang ada di sekitar anak-anak seperti kursi, meja, papan tulis, nah ada apa lagi komputer, itu membentuk lingkungan kita. Lingkungan kita juga bisa terdiri dari udara, itu merupakan bagian dari lingkungan kita, air, tanah, bahan bakar, benda hidup seperti tumbuhan dan hewan. Nah, mereka adalah sumber daya kita yang dimana kita membutuhkannya untuk hidup. Ketika kita tidak menggunakannya dengan benar, seperti udara yang tercemar, itu akan membuat kita menjadi sakit. Selanjutnya, lingkungan yang sehat dan bersih penting bagi kehidupan kita. Kita membutuhkan sumber daya untuk hidup. Kita membutuhkan udara yang segar untuk bernafas. Kita membutuhkan air yang segar untuk diminum dan makanan yang sehat supaya kita dapat bertumbuh. Nah, sumber daya yang disediakan alam disebut dengan sumber daya alam. Alam menyediakan seperti udara, air, cahaya matahari, tanah, hutan, mineral, dan persediaan hidup. Ada dua jenis sumber daya. Yang pertama kita sebut sebagai sumber daya yang dapat diperbaharui. Yang kedua adalah sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Nah, apa itu sumber daya yang dapat diperbaharui? Sumber daya alam yang ada di bawah ini dapat digantikan dan dapat digunakan lagi. Nah, seperti tanah, air, sinar matahari, dan angin. Ini merupakan contoh sumber daya yang dapat diperbaharui. Misalnya, ketika kita sudah menggunakan atau merasakan manfaat dari sinar matahari yang ada, sinar matahari tersebut akan terus-menerus terdapat di sana sehingga dapat kita gunakan lagi. Kemudian ketika kita menggunakan air, nah air itu tidak habis, akan terus berada di sana sehingga dapat kita gunakan lagi. Selanjutnya sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini terbatas dan tidak dapat digunakan lagi jika sudah habis. Contohnya, ada petroleum, ada batu bara, mineral, marga satwa. Jika kita gunakan terus-menerus, kita eksploitasi tanpa batas, dia makin lama akan habis. Nah, kita sudah sampai pada akhir pelajaran 4.1. Sekarang buka buku kegiatanmu dan lengkapilah latihan-latihan yang terdapat di dalamnya. Kita akan berjumpa kembali pada pelajaran selanjutnya.